Tidak semua kehilangan datang dengan perpisahan yang sempat diucapkan. Sebagian datang tiba-tiba, di saat yang paling tidak kita duga. Di tengah kebahagiaan yang terlihat sederhana. Cerita ini bukan tentang kejadian besar yang menggemparkan banyak orang. Ini hanya tentang satu keluarga di desa kecil. Seorang anak laki-laki, dan seorang kakek yang menjadi dunianya. Aku akan menceritakan ini dari sudut pandang seorang istri, sekaligus seorang ibu, yang malam itu menyaksikan bagaimana tawa anaknya berubah menjadi tangis. Dan bagaimana satu kabar duka mengubah hidup kami selamanya. Jika kamu sedang menonton ini sambil membawa rindu, atau pernah kehilangan seseorang yang sangat kamu sayangi, cerita ini mungkin akan terasa dekat, karena ini bukan sekadar kisah tentang kematian, melainkan tentang cinta yang tetap tinggal, bahkan setelah seseorang pergi. Malam tahun baru di desa Sumberjo selalu terasa sederhana. Tidak ada pesta kembang api besar, tidak ada teriakan hitung mundur. Hanya lampu-lampu rumah yang menyala lebih lama dari biasanya, suara anak-anak tertawa, dan parit kecil di pinggir jalan desa yang mendadak ramai. Sebagai seorang istri dan ibu, Sari berdiri di teras rumah sambil memandangi putranya, Raka, yang berlari kecil membawa ember plastik biru. Usianya baru 10 tahun, tapi semangatnya malam itu seperti anak yang baru saja diberi janji hadiah besar. Di parit kecil itu, warga desa mengadakan lomba memancing khusus anak-anak, tradisi kecil yang selalu dinanti setiap pergantian tahun. Raka sangat bersemangat, bukan karena hadiahnya, melainkan karena pagi tadi ia sempat membantu Mbah Wiryo, kakeknya, menyiapkan umpan. Kakek itu sosok yang paling dekat dengannya. Sejak ayah Raka sering merantau, Mbah Wiryo lah yang menemani Raka bermain, mengajarinya memancing, bahkan mendengarkan cerita-cerita kecil yang sering dianggap remeh oleh orang dewasa. Sari tersenyum tipis melihat anaknya duduk di tepi parit, memegang kail dengan serius. Dalam hatinya, ia bersyukur malam itu terasa normal. Tidak ada firasat aneh, tidak ada tanda-tanda buruk. Sementara itu, di rumah kecil Mbah Wiryo yang hanya berjarak beberapa gang, lampu ruang tengah masih menyala. Warga sempat keluar masuk sejak sore. Sari sempat heran, tapi ia memilih menenangkan diri. Mungkin hanya tamu biasa, mungkin hanya tetangga yang mampir. Malam itu, semuanya terlihat baik-baik saja. Terlalu baik, hingga tak seorang pun menyangka bahwa kebahagiaan kecil di tepi parit itu akan segera runtuh dalam hitungan menit. Angin malam berhembus pelan, membawa suara riak air dan sorak kecil anak-anak yang saling menyemangati. Sari masih berdiri di kejauhan, mengobrol singkat dengan beberapa ibu lain. Sesekali matanya mencari Raka, memastikan anak itu masih duduk di tempatnya, masih tersenyum, masih utuh dalam kebahagiaan masa kecilnya. Raka memancing dengan penuh kesabaran. Setiap kali pelampung bergerak, ia menahan napas, berharap kakeknya melihat dan tersenyum bangga. Ia bahkan berencana menunjukkan hasil tangkapannya pada Mbah Wiryo setelah lomba selesai. Namun, waktu berjalan aneh malam itu, Sari mulai merasa dadanya tidak nyaman. Ada perasaan gelisah yang datang tanpa sebab. Ia melihat seorang anak berlari dari arah gang rumah Mbah Wiryo menuju parit. Wajahnya pucat, langkahnya tergesa. Anak itu mendekati Raka. Mereka berbisik. Awalnya Raka tertawa kecil, mengira temannya bercanda. Tapi detik berikutnya, wajahnya berubah. Senyum itu lenyap begitu saja, seperti lampu yang dipadamkan paksa. Dari kejauhan, Sari melihat ember biru itu terjatuh. Kail pancing terlepas dari genggaman kecil Raka. Anak itu berdiri terpaku beberapa detik, lalu menggeleng keras, seolah menolak kata-kata yang baru saja ia dengar. Tidak, bohong, gumamnya pelan. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Raka berlari, meninggalkan lomba, meninggalkan parit, meninggalkan sorak-sorai anak-anak lain. Bao! Teriakannya memecah malam desa. Sari tersentak. Jantungnya berdegup keras. Ia berlari menyusul putranya, namun langkah kecil itu terlalu cepat, terlalu panik. Dalam teriakan Raka,
Sari mendengar sesuatu yang membuat kakinya gemetar, suara kehilangan yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Malam tahun baru itu, kebahagiaan sederhana mereka retak. Dan Sari tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Raka berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, kakinya bergetar, tapi ia tidak berhenti. Jalan kecil desa yang biasanya terasa dekat, malam itu terasa panjang dan menyesakkan. Di setiap langkahnya, nama kakeknya terus ia teriakkan, seolah suara itu bisa menarik orang yang ia sayangi kembali dari kepergian. "Bawah, tunggu Raka, Mbah." Sari berlari menyusul dari kejauhan. Sebagai seorang ibu, ia ingin memeluk anaknya, ingin menghentikan lari itu, tapi kakinya terasa berat. Hatinya lebih berat lagi. Kata-kata yang tadi ia dengar dari warga mulai terangkai jelas di kepalanya. Mbah Wiryo jatuh mendadak, tak sadarkan diri, dan tak tertolong. Di sepanjang jalan, beberapa warga menoleh. Ada yang mencoba menghentikan Raka, ada yang hanya terdiam. Tidak ada satupun yang sanggup berkata jujur di hadapan tangisan anak sekecil itu. Raka terus berlari, hingga akhirnya lampu rumah kakeknya terlihat. Rumah sederhana itu terang malam ini, jauh lebih terang dari biasanya. Terlalu banyak orang, terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang penuh cahaya. Langkah Raka melambat, tangisnya berubah menjadi isak pendek yang tertahan. Tubuh kecil itu seperti kehilangan tenaga tepat di depan pagar rumah. Ia melangkah masuk, matanya liar mencari sosok yang selama ini selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Namun yang ia lihat hanyalah wajah-wajah muram dan suara doa lirih. Sari tiba beberapa langkah di belakangnya. Saat melihat kain putih yang menutup tubuh di ruang tengah, lututnya melemas. Ia tahu, sejak detik itu, mereka bukan lagi keluarga yang sama seperti beberapa jam lalu. Raka melangkah masuk ke rumah dengan gemetar. Tangannya dingin, matanya merah, dan dadanya terasa sesak. Ia mendekat perlahan ke arah tubuh yang terbaring tenang, dikelilingi warga desa yang sibuk mengurus segalanya dengan wajah penuh duka. "Itu bukan Mbah, itu bukan Mbah," gumamnya berulang-ulang. Ketika kain penutup itu sedikit terbuka, Raka melihat wajah kakeknya. Wajah yang sama, tapi tanpa senyum, tanpa suara, tanpa genggaman hangat yang biasa ia rasakan. Detik itu juga, tubuhnya melemah. Kakinya tersandung kursi kecil, dan ia terjatuh tepat di lantai rumah duka. Tangisnya pecah, bukan tangis keras, tapi tangis yang lahir dari dada paling dalam, tangis anak yang belum siap kehilangan. Raka merangkak mendekat, memegang tangan kakeknya yang sudah dingin. "Bah, bangun, Raka belum menang lomba mancing," katanya terbata. Sari berlutut memeluk anaknya dari belakang. Sebagai istri dan ibu, ia menahan tangisnya sendiri. Ia tahu, jika ia ikut runtuh, anaknya akan kehilangan satu-satunya tempat berpijak. Di tengah malam tahun baru, saat orang lain merayakan pergantian waktu, Raka kehilangan masa kecilnya. Dan Sari kehilangan satu sosok yang selama ini menjadi penyangga keluarga kecil mereka. Sejak malam itu, konflik dimulai. Bukan konflik dengan siapapun, melainkan dengan kehilangan yang tak bisa dilawan. Pemakaman telah usai. Tanah merah di pekarangan belakang rumah Mbah Wiryo sudah dirapikan warga. Doa-doa telah dibacakan, tangisan telah perlahan reda. Namun bagi Raka, semua itu belum benar-benar selesai. Pagi setelah pemakaman, Sari mendapati rumah terasa aneh. Terlalu sunyi. Padahal suara masih ada, ayam berkokok, motor tetangga lewat, ibu-ibu bercakap di kejauhan. Tapi tidak ada lagi suara yang paling Raka tunggu, panggilan lembut kakeknya dari teras rumah. Raka duduk di sudut ruang tamu, memeluk ember pancing biru yang semalam ia bawa pulang. Umpannya sudah kering, talinya kusut. Ia menatap benda itu lama sekali, seolah berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Sari mencoba mengajaknya bicara. Ia menawari sarapan, mengajaknya mandi, bahkan menjanjikan akan membelikan jajan kesukaannya. Namun Raka hanya menggeleng pelan. Anak itu tidak menangis lagi, dan justru itulah yang membuat Sari semakin khawatir.
Sebagai seorang istri, Sari juga merasakan kehampaan yang sama. Ia kehilangan tempat bertanya, tempat berbagi beban ketika suaminya jauh. Tapi ia menelan semua itu dalam diam. Ia harus kuat, setidaknya di depan anaknya. Hari itu berlalu tanpa banyak kata. Raka tidak keluar rumah. Ia hanya duduk, menatap halaman kosong di mana biasanya ia dan kakeknya memancing bersama. Dan Sari mulai sadar, duka ini tidak akan pergi dengan cepat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Raka kembali ke sekolah, tapi ia bukan Raka yang sama. Gurunya sempat memanggil Sari, mengatakan bahwa anak itu lebih sering melamun, jarang berbicara, dan menolak bermain dengan teman-temannya. Di rumah, Raka menjadi anak yang terlalu tenang. Ia tidak lagi meminta ditemani tidur. Tidak lagi bercerita sebelum malam. Ia bahkan membereskan barang-barangnya sendiri, tanpa diminta. Semua perubahan itu membuat dada Sari terasa sesak. Suatu sore, Sari melihat Raka menyapu halaman rumah Mbah Wiryo sendirian. Padahal rumah itu sudah kosong. Tidak ada lagi yang tinggal di sana. Saat Sari menegur, Raka hanya berkata pelan, "Biar nggak kotor, Bu. Mbah nggak suka halaman berantakan." Kalimat sederhana itu menghantam Sari lebih keras dari tangisan manapun. Sebagai ibu, Sari ingin memeluk anaknya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu, luka ini bukan luka yang bisa ditutup dengan janji. Ini luka yang harus dilalui, hari demi hari. Malam itu, saat Raka tertidur, Sari menangis sendirian di dapur. Ia menyadari satu hal pahit, anaknya sedang tumbuh terlalu cepat, dipaksa oleh kehilangan yang tidak pernah ia minta. Dan konflik mereka belum selesai. Karena duka belum menunjukkan wajah terburuknya. Sudah lewat maghrib ketika Sari menyadari Raka tidak ada di rumah. Awalnya ia mengira anak itu hanya bermain sebentar di halaman. Namun waktu berjalan, dan rumah tetap sunyi. Nama Raka ia panggil berkali-kali. Tidak ada jawaban. Sebagai seorang ibu, rasa panik itu datang seperti gelombang. Sari keluar rumah, bertanya pada tetangga, menyusuri jalan kecil desa. Setiap langkah terasa berat, karena dalam hatinya muncul satu ketakutan yang tak berani ia ucapkan, jangan-jangan Raka pergi ke rumah Mbah Wiryo. Dan benar saja, di bawah langit gelap tanpa bintang, Sari melihat tubuh kecil itu duduk di tepi parit. Tempat lomba memancing malam tahun baru itu diadakan. Raka memegang pancing tua milik kakeknya, tangannya gemetar. Mbah bilang, kalau kangen, mancing aja di sini, ucapnya lirih tanpa menoleh. Sari berlutut di samping anaknya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Raka menangis keras. Tangis yang selama ini ia pendam pecah tanpa sisa. Di malam itu, Sari tahu, jika duka ini dibiarkan, ia bisa kehilangan anaknya bukan secara jasad, tapi perlahan, secara jiwa. Sejak malam itu, Raka mulai sering bertanya. Pertanyaan yang selama ini Sari hindari. Bu, Mbah itu beneran nggak bakal pulang? Sari terdiam. Sebagai istri dan ibu, ia ingin melindungi anaknya dari rasa sakit. Tapi ia juga sadar, kebohongan kecil hanya akan menunda luka yang lebih besar. Dengan suara bergetar, Sari akhirnya berkata jujur. Tentang kematian. Tentang kepergian yang tidak bisa diulang. Tentang orang yang pergi, tapi cintanya tetap tinggal. Raka mendengarkan tanpa menyela. Air matanya jatuh satu-satu. Tidak ada teriakan. Tidak ada penolakan. Hanya wajah kecil yang menerima kenyataan terlalu besar untuk usianya. Malam itu, Raka meminta tidur di kamar Sari. Ia memeluk ibunya erat, seperti takut kehilangan lagi. Dan Sari membiarkannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha terlihat kuat. Di kamar itu, dua manusia yang sama-sama kehilangan belajar untuk jujur pada rasa sakit mereka. Beberapa hari kemudian, Raka jatuh sakit. Demam tinggi, tubuhnya lemas. Dokter berkata tidak ada penyakit berat, hanya kelelahan dan tekanan batin. Namun Sari tahu, ini lebih dari sekadar sakit badan. Di samping ranjang, Sari menjaga Raka tanpa tidur. Ia menggenggam tangan anaknya,
sama seperti Raka menggenggam tangan kakeknya di rumah duka dulu. Dalam tidurnya, Raka mengigau. Ia memanggil nama Mbah Wiryo, meminta diajari memancing, meminta ditemani. Tangis Sari jatuh diam-diam. Sebagai istri, ia merasa gagal menjaga keluarga tetap utuh. Sebagai ibu, ia takut kehilangan satu-satunya harta yang ia miliki. Di titik itu, Sari berjanji pada dirinya sendiri ia harus mengubah sesuatu. Lingkungan, rutinitas, cara mereka menghadapi duka. Karena jika tidak, kehilangan ini akan terus mengambil lebih banyak. Pagi itu, Sari membawa Raka ke makam Mbah Wiryo. Tanpa banyak kata, ia membiarkan anaknya duduk lama di sana. Raka menabur bunga dengan tangan gemetar. "Aku bakal baik-baik aja, Mbah," ucapnya pelan. Di saat itulah Sari mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk pindah sementara ke rumah kakaknya di kota kecil tak jauh dari desa. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi jarak agar luka bisa bernapas. Keputusan itu berat, desa ini penuh kenangan. Tapi Sari sadar, bertahan tanpa perubahan hanya akan menahan mereka di tempat yang sama. Di depan makam, Sari berbisik dalam hati, ia akan membawa anaknya melewati duka ini, meski dengan langkah terseok. Karena klimaks kehilangan telah terlewati. Kini saatnya melihat dampaknya. Rumah kakak Sari berada di kota kecil yang lebih ramai dari desa. Ada suara kendaraan, anak-anak bermain sore hari, dan tetangga yang tidak terlalu saling mengenal. Awalnya, Sari khawatir Raka akan semakin terasing. Namun kenyataan berjalan berbeda. Di tempat baru itu, Raka lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan lagi kosong. Ia mulai memperhatikan sekitar. Kadang ia duduk di teras, melihat orang-orang lewat, seolah sedang belajar bahwa dunia tetap berjalan meski seseorang yang ia cintai telah pergi. Sari memperhatikan perubahan kecil itu. Raka mulai makan lebih teratur. Tidurnya lebih nyenyak. Meski sesekali ia terbangun dan memanggil nama kakeknya, tangisnya tidak lagi meledak-ledak. Suatu sore, Raka berkata pelan, "Bu, di sini nggak ada parit buat mancing ya?" Sari tersenyum pahit. Ia menjawab jujur, "Nggak ada, Nak." Raka mengangguk, tidak kecewa, hanya menerima. Dan bagi Sari, penerimaan itu adalah tanda pertama bahwa luka anaknya mulai mengering, meski bekasnya tetap ada. Beberapa minggu berlalu, Raka mulai sekolah di tempat baru. Ia belum banyak teman, tapi gurunya berkata ia anak yang sopan dan perhatian. Kadang terlalu dewasa untuk usianya. Di rumah, Raka menemukan pancing kecil yang sempat Sari bawa dari desa. Ia membersihkannya, merapikan talinya. Sari sempat khawatir, takut kenangan itu membuka luka lama. Namun Raka justru berkata, "Bu, aku mau simpan. Biar ingat Mbah, tapi nggak sedih." Kalimat itu membuat mata Sari berkaca-kaca. Sebagai seorang ibu, Sari akhirnya memahami satu hal penting, melupakan bukanlah tujuan. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana mengingat tanpa hancur. Malam itu, Sari dan Raka berdoa bersama. Mereka menyebut nama Mbah Wiryo dengan suara tenang. Tidak ada tangis, hanya rasa rindu yang diterima apa adanya. Di titik itu, Sari tahu anaknya sedang sembuh dengan caranya sendiri. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke desa. Bukan untuk menetap, hanya berziarah dan bersilaturahmi. Desa Sumberjo masih sama. Parit kecil itu masih ada. Rumah Mbah Wiryo masih berdiri, meski kosong. Raka berdiri lama di depan rumah kakeknya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Bu, aku kangen, tapi aku nggak marah lagi." Sari menggenggam tangan anaknya. Sebagai istri dan ibu, ia akhirnya merasa sedikit lega. Bukan karena duka telah pergi, tapi karena mereka tidak lagi melawannya sendirian. Di parit kecil itu, Raka melempar kail sekali saja. Tidak lama, tidak berharap apa-apa. Setelah itu, ia tersenyum kecil dan berkata, "Udah, Bu." Sari tahu, resolusi mereka bukan tentang kembali seperti semula, melainkan tentang menerima hidup dengan bagian yang hilang,
tanpa membiarkan kehilangan itu merenggut masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir. Waktu terus berjalan, tanpa pernah menunggu siapapun yang sedang berduka. Raka kembali menjalani hari-harinya seperti anak-anak lain. Ia tertawa, belajar, dan sesekali mengeluh hal-hal kecil. Namun ada satu hal yang berubah, cara ia memandang kehilangan. Di suatu sore yang tenang, Raka membantu Sari merapikan barang-barang lama. Di antara tumpukan itu, ia menemukan topi lusuh milik Mbah Wiryo. Topi yang dulu selalu dipakai saat memancing. Raka memegangnya lama. Tidak menangis, tidak bicara, lalu ia meletakkannya kembali dengan rapi. Bu, katanya pelan, Mbah itu nggak kemana-mana ya. Sari menatap anaknya, lalu menjawab dengan jujur yang paling lembut, nggak, nak. Selama kita ingat, dia tetap ada. Sebagai seorang istri dan ibu, Sari akhirnya mengerti kehilangan bukan tentang melupakan. Kehilangan adalah tentang belajar hidup berdampingan dengan rindu. Malam itu, saat Raka tertidur, Sari menatap wajah anaknya yang tenang. Ia tahu, luka itu akan selalu ada. Tapi ia juga tahu, luka itu tidak lagi menguasai hidup mereka. Beberapa tahun kemudian, malam tahun baru kembali datang ke desa Sumberjo. Parit kecil itu kembali ramai oleh anak-anak. Tawa mereka menggema, sama seperti dulu. Sari berdiri di tepi parit, ditemani Raka yang kini lebih tinggi darinya. Di tangannya, Raka memegang pancing sederhana. Ia tidak ikut lomba, ia hanya duduk, menikmati suasana. Aku ingat malam itu, Bu, katanya pelan. Tapi sekarang rasanya beda. Sari mengangguk, ia tidak perlu bertanya. Ia tahu, rasa itu telah berubah menjadi kenangan yang tidak lagi menyakitkan. Cerita ini bukan tentang lomba memancing. Bukan tentang malam tahun baru. Bukan pula tentang kematian. Ini adalah cerita tentang seorang anak yang kehilangan, dan seorang ibu yang belajar bertahan agar anaknya tidak tumbuh dengan luka yang sama. Untuk siapapun yang pernah kehilangan orang tercinta, ingatlah satu hal. Rindu memang tidak pernah hilang. Tetapi hidup selalu memberi ruang untuk melanjutkan. Dan di sanalah, cinta tetap tinggal.